ke-23, siapa sebenarnya Riri? Setelah perdebatan panjang dengan Mas Anton, akhirnya priaku itu bersedia untuk melakukan pengecekan ke rumah sakit. Aku menitipkan anak-anak kepada Mbah Sri, menaiki becak seperti biasa. Aku dan Mas Anton menuju rumah sakit terdekat. Sesampainya di rumah sakit, aku langsung menemui dokter untuk memeriksa kondisi kesehatan Mas Anton. "Keluhannya apa, Bu?" ucap seorang dokter wanita. "Suami saya mual-mual, Dok. Sudah dari semalam mual-mual terus," ucapku menjelaskan. "Mari saya periksa dulu." Dokter itu memeriksa Mas Anton. "Tidak ada penyakit apa-apa, Bu. Kemungkinan hanya kelelahan dan masuk angin, atau bisa jadi ibu sedang hamil," ucap dokter itu setelah selesai memeriksa Mas Anton. "Hamil?" tanyaku bersamaan dengan Mas Anton. "Iya, Bu, ini baru asumsi saya. Untuk lebih jelasnya silakan Ibu periksa ke dokter kandungan." Aku dan Mas Anton saling menoleh. Apa mungkin saat ini aku sedang hamil? Lalu kenapa Mas Anton yang mengalami mual-mual? Aku juga lupa kapan terakhir hari merahku datang. Karena merasa penasaran, aku memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter kandungan. "Saya ingin periksa, Dok, apakah saya hamil atau tidak?" ucapku langsung pada intinya saat berada di ruangan dokter kandungan. "Silakan berbaring, Bu. Saya akan periksa dulu." Dokter itu menyuruhku berbaring di atas sebuah brankar. Seorang suster membantu menyingkap bajuku dan mengoleskan gel ke bagian perut. Dokter pun langsung mengarahkan alat USG ke bagian perut. Mas Anton menggenggam erat tanganku melihat layar yang terpampang. Dokter itu beberapa kali tersenyum mengamati hasil yang tertera di layar. Perasaanku campur aduk sekarang. Jika memang benar aku sedang hamil, apakah aku akan terus melakukan pekerjaan itu? "Selamat ya, Bu. Saat ini ibu hamil sedang hamil 6 minggu. Semuanya dalam kondisi baik dan sehat," ucap dokter itu. Mas Anton tersenyum bahagia lalu memelukku. "Kamu hamil, Dek. Kita akan punya anak lagi," ucapnya bahagia. Tanpa menjawab ucapan Mas Anton, aku menemui dokter kandungan yang sudah menunggu di ruangannya. "Saya yang hamil, tapi kenapa suami saya yang muntah-muntah, Dok?" tanyaku pada dokter. "Hal ini biasa terjadi, Bu. Ini biasa disebut Kuvader syndrome atau kehamilan simpatik. Dalam kondisi ini, suami yang mengalami mual-mual dan gejala kehamilan lainnya," ucap dokter itu. Mata Mas Anton membulat seolah tak percaya. "Berapa lama kondisi saya akan seperti ini, Dok?" tanya Mas Anton. "Biasanya selama 3 bulan, bisa juga lebih dari itu," ucap dokter. 3 bulan? Apa tidak ada obatnya, Dok?" tanya Mas Anton panik mendengar jangka waktu yang akan ia tempuh dalam kondisi mual-mual yang sangat menyiksa. "Perbanyak makan makanan bervitamin dan juga buah-buahan. Nanti akan saya resepkan vitamin untuk ibu, dan juga vitamin untuk bapak agar bisa menetralisir rasa mualnya," ucap dokter. "Baiklah, Dok. Kalau begitu kami permisi dulu," ucapku. Aku dan Mas Anton mampir ke apotek untuk menebus obat yang sudah diresepkan oleh dokter. Entah harus merasa bahagia atau sedih, saat ini aku dilema. Bukannya aku tidak senang dengan kehamilan ini, tapi aku belum siap untuk hidup susah seperti dulu lagi. Tidak mungkin aku melakukan pembunuhan dalam kondisi hamil. Kata orang tua dulu, bahkan membunuh binatang saja tidak boleh jika kita sedang hamil. Lalu bagaimana bisa aku membunuh manusia dan memasaknya menjadi rendang? Bisa-bisa anakku terlahir tidak sempurna. Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Anak-anakku yang sempurna saja kerap kali dihina. Lantas bagaimana jika anakku cacat? "Kamu gak senang dengan kehamilan itu?" tanya Mas Anton saat kami dalam perjalanan pulang. Mungkin ia melihatku murung sejak tadi. Ia beranggapan kalau aku tidak suka dengan kehamilan ini. Bukannya aku tidak suka, Mas. Aku nggak siap hidup miskin lagi seperti dulu. Apakah kita akan terus melakukan bisnis itu dalam kondisi aku hamil seperti ini? Mas Anton hanya diam mendengar pertanyaanku. "Coba kamu pikir, kalau kita tetap menjalankan bisnis itu, besar kemungkinan anak ini akan cacat saat lahirnya nanti.
Tapi jika kita melepaskan bisnis itu, kita akan hidup miskin seperti dulu lagi. Mas Anton masih saja bungkam. Entah apa yang dia pikirkan saat mendengar unek-unekku. Kamu istirahat saja, biar aku yang melakukannya, ucap Mas Anton. Hih, kamu pikir cuman aku orang tua anak ini? Kamu bapaknya, Mas, ucapku geram. Ngomongku nggak dipikir dulu. Memangnya seperti itu ya, Dek? Ucapnya sembari meringis, menggaruk kepala yang tidak gatal. Oh, Mas, lagi nggak pengen bercanda, ucapku acuh. Aku mau ke kamar dulu, Mas. Kamu jemput anak-anak di rumah Mbah Sri. Iya. Jangan berbuat hal-hal yang aneh terhadap anak itu, ucapnya sebelum pergi. Dikiranya aku gila apa? Sekejam-kejamnya aku tak mungkin aku membunuh anakku sendiri. Duduk bersandar di sisi ranjang, menghitung sisa uang yang kami punya. Kali ini aku harus mengambil keputusan. Setidaknya sampai anak ini lahir. 20 juta, sampai kapan uang ini bertahan dengan kehidupan di kota yang serba mahal? Kalau tidak diputarkan, paling uang ini hanya bertahan selama beberapa bulan saja. Belum lagi anak-anak saat ini sudah masuk sekolah. Aku benar-benar bingung saat ini. Ceklek. Mas Anton masuk dan duduk di sebelahku. Melihat wajah kusutku, tentu saja ia tahu apa yang sedang aku pikirkan. Gimana kalau kita putarkan saja uang itu untuk modal dagang seperti biasanya? Kita kan udah punya banyak pelanggan. Mereka nggak akan tahulah kalau ada perubahan, ucap Mas Anton. Aku nggak yakin, Mas. Sebelumnya aku sudah pernah mencobanya. Daganganku seketika tak laku. Bahkan banyak yang mengatakan jika rasa daging itu berbeda, ucapku malas. Kalau kita buka usaha lain saja gimana? Tanyanya lagi. Contohnya, usaha apa yang kira-kira aku dan Mas Anton kuasai? Pengalaman saja tidak punya. Bahkan dulu pernah gagal dengan usaha grosir sembako. Kamu saja pernah gagal dengan usaha sembako, sambungku. Jadi gimana, Dek? Mas juga udah terlanjur mundur dari kerjaan, ucapnya bimbang. Nanti aja dipikirkan, Mas. Aku mau istirahat dulu. Kamu udah gak mual lagi? Tanyaku saat menyadari Mas Anton sudah tak merasakan mual. Biasanya juga gitu, Dek. Saat pagi dan malam hari saja mualnya, ucap Mas Anton. Cie, udah hafal nih jadwalnya, ledekku mengejek. Ternyata nggak enak banget ya, Dek, Mas Kapok. Makanya jadi suami itu harga istrinya. Baru tahu kan gimana rasanya. Dulu aja saat hamil Dino, aku ngidam sop kepala kambing, Mas bilang hanya akal-akalanku saja, ucapku sembari mencebikkan bibir. Ya maaf, Dek, nggak lagi deh, janji. Dasar suami, mau enaknya aja. Anak-anak mana, Mas? Kok sepi? Tanyaku saat tidak mendengar suara anak-anak. Oh ya, Mas, lupa. Mbak Sri bilang anak-anak sedang bermain di belakang rumah, ucap Mas Anton. Di belakang rumah? Yang benar saja dong, Mas. Di sana kan sepi. Gimana kalau anak-anak diculik? Aku bangkit dan langsung menuju ke belakang rumah. Setauku di belakang rumah itu sepi. Mbah Sri gimana sih? Baru dititipin sebentar tapi bukannya dijagain dengan benar, malah dibiarin kelayapan. Jika terjadi sesuatu pada anak-anakku, akan ku sate itu nenek-nenek. Benar dugaanku, di sini sangat sepi. Pohon-pohon tumbuh tinggi persis seperti hutan. Sepertinya aku harus minta tolong Mas Anton untuk membersihkan ini besok. Tapi di mana anak-anakku? Tidak ada siapapun di sini. Melihat sesuatu yang bergerak di semak-semak, aku mengendap melihat ada apa di baliknya. Bisa jadi itu hewan buas. Itu artinya anak-anakku dalam bahaya. Darah. Sepanjang jalan menuju semak-semak banyak darah berceceran. Jangan bilang ini. Tidak. Tidak. Aku tidak akan memaafkan diriku sendiri jika hal itu benar. Melihat batu sebesar kepalan tangan, aku menggenggamnya erat. Saat ini akan kujadikan senjata kalau benar ada binatang buas di sana. Itu bukannya Riri. Sedang apa dia?
Mataku melotot melihat Riri sedang mencabik-cabik tubuh seseorang. Pisau dapur di tangannya terus saja ia layangkan pada jasad itu. Bahkan, dengan santainya Riri mencongkel mata dan menggenggamnya hingga pecah. Tidak sampai di situ, Riri bahkan memotong satu anggota tubuh jasad itu. Wajahnya tidak bisa dikenali karena sudah hancur. Riri berdiri dan mengambil sebuah batu besar, mengangkat batu itu dan hanya dengan sekali hantaman, batu itu mampu menghancurkan kepala orang yang entah siapa. Huet, aku memuntahkan isi perut saat melihat Riri memakan otak yang bercecer. Ia melahapnya dengan sangat rakus. Mulutnya penuh dengan darah, persis seperti monster yang sering kulihat di televisi. Bagaimana mungkin anak yang baru berusia 13 tahun bisa melakukan hal ini? Siapa sebenarnya Riri? Siapa juga anak malang itu? Anak malang. Aku baru sadar kalau orang yang baru saja dihabisi Riri adalah anak-anak. Apa itu anak-anakku? Baju itu? Oh Tuhan. Bukankah itu bajunya Melinda? Tidak. Tidak mungkin. Aku berlari menghampiri Riri yang masih saja melakukan kegiatannya. Kali ini tangannya dengan gesit mengeluarkan seluruh isi perutnya. Apa yang kau lakukan? Teriakku histeris. Wajah Riri tampak ketakutan, melempar pisau yang berada di tangannya dan menggeleng hebat. Itu... Gak mungkin. Wajah yang sudah hancur, badan yang sudah tak utuh. Hanya pakaian itu yang meyakinkanku kalau itu adalah Melinda. Manusia terkutuk kau, aku akan menyiksa-mu lebih kejam dari ini sehingga kau sendiri yang meminta kematianmu. Aku bagai kesetanan, takkan kubiarkan orang yang sudah membunuh anakku hidup dengan tenang. Aku mencekik leher Riri hingga ia kesulitan bernafas. Aku tidak akan membiarkannya mati secepat itu, aku akan menyiksanya berkali-kali lipat. Bu, Lei, lepaskan aku, ucapnya terbata. Aku tidak membunuh Melinda, ucapnya. Aku tidak percaya. Bukti sudah jelas masih saja berkelit. Takkan kubiarkan kau hidup persetan dengan kehamilanku saat ini. Lambat laun matanya melotot, sepertinya ia hampir kehabisan nafas. Mati saja kau di tanganku. Ibu, aku tersentak, itu suara Melinda. Menoleh ke belakang dan mendapati Melinda berdiri hanya dengan menggunakan pakaian dalam dan singlet. Apa aku sedang bermimpi? Atau aku sedang berhalusinasi? Aku mencubit lenganku. Oh, ternyata ini nyata, anakku masih hidup. Aku berlari memeluk putriku. Ini nyata. Aku bisa menyentuhnya. Apa yang terjadi, nak? Kenapa kamu berpenampilan seperti ini? Ucapku terisak. Kak Riri, tolong dia, Bu. Pinta Melinda panik kala melihat Riri tak sadarkan diri. Bahkan tubuh dan wajahnya penuh dengan darah. Kita pulang dulu, nanti ibu minta ayah menjemputnya. Ucapku namun Melinda menggeleng. Tolong Kak Riri sekarang, Bu. Ucapnya memohon. Dengan terpaksa aku mengangkat Riri dan membawanya pulang ke rumah. Sebelum melewati pintu depan, aku memperhatikan sekeliling. Setelah memastikan aman, aku dan Melinda masuk dengan cepat. Mas, teriakku saat sudah sampai di dalam rumah. Apa sih, Dek? Kok teriak, Teh? Mas Anton membungkam mulutnya saat melihat penampilanku dan juga Melinda. Melihat Riri dalam gendonganku, Mas Anton mengambil alih dan membawanya ke kamarnya. Apa yang terjadi? Kenapa bisa seperti ini? Tanya Mas Anton. Melinda melihat Rere yang terbaring lemah, menangis sesenggukan memeluk tubuh Riri. Aku belum bisa minta penjelasan dari Melinda, apa sebenarnya yang terjadi aku pun tak tahu. Aku juga gak tahu, Mas. Kamu pasti gak akan percaya dengan apa yang kulihat. Ucapku masih dengan dada yang naik turun. Mas Anton mengambil air putih dan memberikannya padaku. Aku menengguknya hingga tandas hanya dalam sekali tarikan nafas. Sudah tenang. Sekarang ceritakan apa yang terjadi. Ucap Mas Anton. Tadi saat aku mencari anak-anak, aku menceritakan kejadian dari awal hingga akhir. Mas Anton memegangi perutnya yang terasa diaduk-aduk saat mendengar ceritaku tentang Riri. Dia yang hanya mendengar ceritaku saja beraksi begitu.
Apalagi aku yang menyaksikan langsung dengan mata kepalaku sendiri. Hanya Riri dan Melinda yang tahu kejadiannya seperti apa. Untuk saat ini, kamu jangan tanya apa-apa dulu ke Melinda. Dia masih tampak syok. Ucapku, Mas Anton mengangguk dan menghampiri Melinda yang masih menangis memeluk Riri. Kakak mandi dan ganti baju dulu ya, biar Riri ayah yang jaga. Sekalian ibu bersihin badannya, ucap Mas Anton dengan lembut. Melinda mengangguk dan langsung keluar menuju kamar mandi. Aku membersihkan badan Riri yang masih berlumuran darah, bahkan sebagian darah sudah mengering di tubuhnya. Selesai membersihkannya, aku mengganti pakaiannya dengan yang baru. Aku memandangi wajah anak itu, wajahnya yang sangat polos dan tingkah lakunya yang terlihat lugu, ternyata di balik itu semua tersimpan jiwa yang sadis. Sudah 3 jam lamanya Riri belum juga sadar. Aku berkali-kali mengecek nadi dan juga nafasnya. Dia masih hidup. Tapi kenapa belum sadar juga? Aku keluar dari kamar Riri, melihat Mas Anton sedang menemani anak-anak nonton TV. Aku menghampiri dan duduk di sebelah Melinda. Kak Mel sudah bisa menceritakan apa sebenarnya yang terjadi? Tanyaku dengan suara yang sangat lembut agar Melinda leluasa menceritakan apa sebenarnya yang terjadi. Seketika raut wajah Melinda berubah ketakutan. Sepertinya ia belum bisa menceritakan apa yang terjadi. Ya sudah, kalau gak mau cerita, ibu gak akan memaksa. Ini sudah malam, ayo ibu temani tidur. Ibu bacain juga dongeng, ucapku sembari tersenyum. Lebih baik aku menunggu Riri sadar, aku akan meminta penjelasan darinya. Bersambung.